Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu kenekatan atau kehebatan Yusuf Mansur, dia mampu menjual apapun. Dia menjual ibunya. Katanya ibunya nanti sedang berbicara dengan istri para nabi. Sedang berbicara dengan Siti Khadijah. Nanti Tuhan memberitahu, Cop, tahu nggak Cop? Ibu ente nih. Jadi Tuhan dengan dia tuh berente-ente. Ibu ente sedang berada di dalam majelisnya para azwajun nabi, gitu. Istri-istri nabi, ada Siti Khadijah. Cuma problemnya ada yang percaya nggak? Itu aja. Kalau saya sih nggak percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sering berbicara kepada anaknya Fatimah. Oh, di akhirat tuh dia nggak bisa. Orang akan bertanggung jawab menurut amalnya masing-masing. Apalagi nanti terhadap ibunya Yusuf Mansur. Nah, kalau kita bertanya emang ibunya siapa gitu. Terus jasa keislamannya apa? Ya kan? Nanti ya dalam riwayat-riwayat istri-istri sahabatnya nggak ada disebut itu. Kalau amalnya nggak jelas ya nggak dijamin oleh Allah. Nah sekarang ibu Yusuf Mansur katanya bersama Siti Khadijah. Ini kita anggapnya ini sebuah kenekatan gitu. Yang ujung-ujungnya nanti ingin membangun image dirinya. Kalau dia dengan Allah tuh punya kontak langsung. Nah, tapi kita yang nggak habis mengerti nanti, kalau udah kontak langsung sama Allah, kenapa lagi butuh duit? Nanti ujungnya pasti duit lagi. Duit itu kan cerita umat manusia dalam kehidupan duniawi. Nah, Yusuf Mansur ingin menjual cerita-cerita seperti ini. Ya, orang nekat lah gitu, supaya nanti dapat duit. Yang kedua, Yusuf Mansur kalau belum juga orang percaya dengan cerita ibunya gitu. Yang selama ini kita kan tidak kenal siapa ibunya. Tanyalah ke orang di desanya di Ketapang sana, siapa ibu Yusuf Mansur gitu. Nggak ada orang kenal. Karena riwayat hidup Yusuf Mansur kan seperti yang dia ungkap itu, sampai tahun 2009 dia masih dikejar-kejar oleh debt collector, dikejar oleh polisi. Berarti dia bukan keluarga itu kan, bukan keluarga yang terlalu wah gitu. Dia masih dikejar-kejar, coba ikuti video-video itu. Di rumah aja belum ada WC, toilet belum punya, sampai tahun 2009. Berarti kan belum lama kan. Nah kalau kita lihat strata ekonomi, kalau di rumah aja toilet nggak ada, itu dari kelas mana gitu. Tapi biasanya ciri Yusuf Mansur itu, yang pertama nekat, yang kedua tidak punya konsistensi. Entah mana yang harus kita pegang. Gitu. Karena ini yang kita dengar ya kita komentari aja. Nanti dia bisa revisi lagi. Nah, tidak puas dengan cerita ibunya, dia nanti akan cerita anaknya, Wirdah Mansur. Nah, Wirdah pun udah ikut dalam skenario bapaknya ini. Ya, dia jumpa Abu Bakar sampai nangis-nangis. Nah, dilalah masyarakat kita ya, kok ya masih ada yang percaya gitu. Padahal kalau ada sedikit saja ilmu akidah, itu cerita begini layak ditolak. Tidak ada yang boleh mempercayainya gitu. Nanti belum selesai juga, Yusuf Mansur kan menjual cerita asal-usulnya. Dia akan cerita nanti asal-usulnya, dia keturunan Habib dari Yaman. Kan udah pernah dia ungkap, tapi cuma nggak tahu karena Habib banyak dipersoalkan orang, cerita ini mungkin dia redam dulu sementara gitu. Tapi nanti dia akan ungkap bahwa kakek atau nenek moyangnya berasal dari Yaman, dia orang Arab gitu. Karena memang di sini ya untuk mengaku keturunan Arab itu kan juga tidak ada lembaga yang berhak memverifikasi. Ya kan? Tidak ada, semua orang berhak aja mengklaim. Saya misalnya nih,
Saya kalau di kampung saya, orang-orang Minang tuh ngaku keturunan Nabi Idris. Kalah itu. Apalagi ala Yaman, Nabi Idris katanya. Benar apa enggak? Wallahu a'lam. Ada lagi orang bilang, Nabi Idris juga masih kalah katanya. Kami ini keturunan Nabi Adam. Hebat enggak? Nabi Adamnya enggak bangga-bangga, apalagi keturunan dari Yaman, dari apa gitu. Kecil lah gitu kan. Keturunan para nabi, ya kita ini bisa aja ngaku keturunan para nabi. Ya toh? Orang Minang misalnya, keturunan Nabi Idris katanya. Orang Yahudi ngaku keturunan Nabi apa misalnya, Musa dan Ibrahim. Nanti ada lagi yang lebih hebat itu, keturunan Nabi Adam. Nah, Yusuf Mansur sekarang ngaku keturunan Arab. Ya terserahlah, tapi ujung-ujungnya nanti cerita-cerita begini ini pasti demi melancarkan fulus proposal yang berhubungan dengan uang. Pasti itu nanti. Dan terakhir coba lihat dahsyatnya doa. Itu aja dia buat tuh. Dahsyatnya doa Yusuf Mansur pada haji tahun 2023 ini bisa salaman dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Salaman aja dia jual juga. Dahsyatnya doa ya. Salaman dengan pangeran dijual juga gitu. Orang lain kan juga ada salaman dengan yang lain. Salaman dengan Faruk Kadumi, salaman Yasser Arafat, salaman sama Qaddafi, salaman sama Saddam Hussein. Cuma nggak dijual gitu. Ini salaman sama pangeran, Waliul Ahdi, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Gitu. Jual sama dia. Seolah hajinya itu lebih utama daripada haji orang lain karena ada salaman gitu. Padahal nggak ada nilai apa ini ya? Nilai religiusnya nggak ada. Salaman aja kok. Tapi bagi Yusuf Mansur ini menunjukkan dia manusia hebat gitu. Dia orang hebat. Mulai dari cerita ibu, cerita anak, cerita asal usul, dan terakhir cerita dia haji salaman. Cerita salaman aja jadi berita bagi Yusuf Mansur gitu. Jadi apapun akan dia jual tergantung orang masih ada yang percaya enggak gitu. Kalau orang tidak pernah belajar agama, kalau ilmunya mana tahu, ya dia mungkin bisa percaya gitu. Jadi kita lihat di pasar itu, ibu percaya nggak ikan ini bisa terbang ke rumah, dimasakkan oleh Allah, seperti kita Yusuf Mansur, ikan dimasak oleh Allah, lantas datang ke tempat meja makan gitu. Ya kali aja ada ya, kalau kali-kali itu kita nggak bisa berbicarakannya. Tapi secara umum, masyarakat tuh nggak ada yang percaya. Apalagi sekarang. Udah banyak orang meneriak ke Yusuf Mansur tentang cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita bohong, yang nggak ada sumbernya, yang tujuannya untuk mencari bagaimana mendapatkan uang. Kan hebat kan? Di agama dijual, tujuan-tujuan akhirnya adalah bagaimana mendapatkan uang. Jadi kita memahami cerita Yusuf Mansur harus dilihat sampai ke ujungnya. Paling cerita nanti proposalnya uang, proposalnya sedekah. Gitu. Tapi manjur nggak doanya? Nggak ada yang terbukti. Dan untuk membuktikannya waktunya udah lebih dari cukup. Udah 20 tahun dia berkiprah di dunia dakwah. Nggak ada doa-doanya itu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada bukti, hanya cerita-cerita dalam ceramah-ceramahnya saja gitu. Mudah-mudahan kita makin bisa menyikapi ini dengan pemahaman agama kita yang punya nalar dan punya akal yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.